Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Samsul Ramli dalam channel Pengadaan Samsul Ramli. Kali ini saya ingin membahas salah satu belit yang baru saja terbit dan ini terus terang sangat saya respon positif dan ini merupakan kabar gembira terus terang. Karena apa? Hal yang terurai di dalam surat edaran ini atau surat edaran bersama antara Kementerian Dalam Negeri dan LKPPRI ini menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar yang selama ini kita perdebatkan, selama ini kita diskusikan, dan selama ini menjadi diskursus. Bahkan di beberapa daerah direspon dengan regulasi atau surat-surat yang bahkan menegaskan sikap terhadap pemahaman dari peraturan-peraturan yang ada. Seperti yang kita ketahui bahwa peraturan pengelolaan keuangan daerah sudah terbit PP 12 tahun 2019. Kemudian PP 12 tahun 2019 ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020. Sejalan dengan itu, Perpres 16 tahun 2018 terkait pengadaan barang jasa juga diubah dengan Perpres 12 tahun 2021. Ketiga peraturan ini kemudian menjadi perdebatan dan mindsetnya cenderung lebih banyak mempertentangkan. Dalam beberapa vlog yang terdahulu, saya berkali-kali menyampaikan bahwa antara PP 12, Permendagri 77, dan Perpres pengadaan barang jasa, Perpres 16 dan Perpres 12, sama sekali tidak bertentangan. Bahkan disebut bersisian pun saya tidak sepakat. Karena menurut pemahaman saya saat ini, pengelolaan keuangan daerah dan pengadaan barang jasa adalah bagian integral yang saling melengkapi. Pengadaan barang jasa ada karena kebutuhan. Kebutuhan terkait apa? Kebutuhan terkait melaksanakan belanja daerah, termasuk di dalamnya adalah bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Maka konsepsi inilah yang selalu saya bangun di dalam saya menyampaikan materi-materi yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, hubungannya dengan pengadaan barang jasa. Dan alhamdulillah ini direspon positif melalui surat edaran bersama ini. Surat edaran bersama ini bernomor 027-299-2929-SJ dari sisi Kementerian Dalam Negeri, kemudian dari sisi LKPPRI nomor 1 tahun 2021. Kita sebut saja ini ada SE Percepatan Pengadaan Barang Jasa dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Dari judulnya saja saya sangat suka sekali, karena judulnya menegaskan kembali bahwa pengadaan barang jasa itu adalah bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang keberadaannya adalah berdasarkan kebutuhan. Sehingga posisi kedudukan pelaku-pelaku pengadaannya pun dapat kita pahami secara runtut, secara logis, dan secara sistematis. Kedudukan PPK, PPTK, PA, KPA, dan seterusnya, ini semakin mudah untuk dipahami. Untuk bahasan-bahasan lengkapnya silahkan kawan-kawan semua searching di YouTube saya, pembahasan-pembahasan yang khusus nanti bisa saya sudah bikinkan playlistnya. Di situ playlist khusus Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2020, Permendagri 77 tahun 2020. Lengkap sekali, insya Allah sangat lengkap, dan ini sejalan dengan apa yang dituangkan di dalam surat edaran ini. Kalau kita baca surat edaran ini, jadi dari judul saja sudah sangat menggembirakan. Kemudian apa-apa saja yang diatur di dalam surat edaran ini? Surat edaran ini setidaknya dari pembacaan saya diatur 3 hal. Yang pertama, memperjelas tentang kedudukan para pelaku di dalam pengelolaan keuangan daerah sampai dengan pengadaan barang jasa. Diskusi tentang PPK, diskusi tentang PA-KPA yang merangkap atau bertindak sebagai PPK, diskusi tentang PPTK yang melaksanakan tugas PPK. Ini juga menjadi sangat tegas di dalam surat edaran ini. Setidaknya ini ada di bagian di nomor 1, 2, dan 3. Jadi secara khusus, SE ini membahas sampai pada 3 angka. Untuk membahas tentang pelaku ini. Seperti disebutkan di sini, sama sekali tidak ada satupun kalimat di dalam SE ini yang menyatakan larangan terhadap pembentukan PPK di daerah. Tetapi pembentukan PPK di daerah itu ditempatkan pada porsi bahwa apakah ini dibutuhkan atau tidak. Apabila PA, KPA tidak membentuk PPK, tidak masalah. Di sini, pengguna anggaran dapat menetapkan PPK
Ada kata dapat untuk melaksanakan tugas sesuai dengan Perpres. Kemudian tugas PPK juga sudah dijelaskan di dalam poin B. PA dapat menjalankan seluruh tugas kewenangannya tanpa mendelegasikan kepada KPA atau PPK. Ini menjawab sekali lagi pertanyaan bahwa seolah-olah diskusi PPK dan PA itu adalah hal yang berbeda. PPK itu adalah kewenangan yang dimiliki oleh PA dan boleh dilimpahkan, boleh juga tidak dilimpahkan. Saya pernah menganalogikannya dengan juragan yang menyetir mobilnya sendiri dan juragan yang meng-hire supir untuk menyetir mobilnya sendiri. Jadi tidak ada larangan bahwa juragan itu menyetir mobil sendiri sebagai PPK. Dia tidak perlu dipisahkan dari bahwa dia harus memiliki kedudukan sebagai supir, gitu ya. Jadi karena dia memiliki kendaraan itu, maka dia yang melaksanakan atau menyetir mobil. Nggak masalah. Tidak perlu disebut PPK pun tidak masalah. Karena dia sedang menjalankan tugas dan kewenangan milik dia sendiri. Dan dia juga bisa melimpahkan kepada seorang supir. Nah, ini analogi yang berusaha saya bangun. Semoga bisa membangun kesepahaman dari sisi logika-logikanya. Nah, alhamdulillah ini sudah tegas sekali. Jadi PPK itu ada di daerah, PA itu tidak melimpahkan kepada KPA, tidak melimpahkan kepada PPK juga tidak masalah. Nah, jadi ini penegasan. Kemudian tentang penugasan PPTK untuk menjadi PPK, penegasan tentang sertifikasi ini juga sudah clear menurut saya. Jadi tidak perlu diperdebatkan lagi. Kemudian pertanyaan juga yang sering juga ditanyakan adalah saat ini ketika sertifikat kompetensi belum ada, apakah PPTK yang memiliki sertifikat tingkat dasar boleh menjalankan tugas sebagai PPK? Boleh. Boleh. Ini tegas disebutkan di sini. Sebelum 2023. Nah, kemudian PPK juga sampai saat ini yang belum memiliki sertifikat kompetensi, bolehkah dia menjadi PPK? Boleh juga. Ini ada di angka 2. Nah, kemudian jika tidak ada personil yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai PPK atau PPTK sebagaimana angka 2, maka PA menjalankan seluruh tugasnya tanpa mendelegasikan atau KPA dapat merangkap sebagai PPK. Ini logikanya clear sekali. Jadi jika tidak ada yang bisa menjalankan tugas ke PPK, ya otomatis PA KPA itu adalah PPK. Jika tidak ada supir, maka PA KPA lah yang menyetir. Gitu. Oke, ini mudah-mudahan menjadi tegas. Sehingga ketika dia yang nyetir, maka dia tidak perlu dipersyaratkan sertifikasi. PA KPA tidak perlu sertifikasi untuk menjadi PPK karena PPK bukanlah entitas yang berbeda dari dirinya. Tapi PPK adalah kewenangan yang dimiliki oleh dirinya yang bisa dilimpahkan kepada orang lain atau dijalankan oleh dirinya sendiri. Mudah-mudahan ini menjadi tegas. Kemudian yang 4, ini berkaitan dengan, ini satu angka saja saya lihat. Berkaitan dengan ini satu angka saja terkait dengan PPDN, penggunaan produk dalam negeri. Di sini menjelaskan tentang, nanti kita akan bahas secara rinci lagi, mungkin di dalam vlog-vlog yang berbeda. Kemudian nomor 5 ini berkaitan dengan transparansi akuntabilitas tata kelola pengodaan melalui secara online. Ini adalah penegasan bahwa sekarang pemerintah melalui LKPPRI dan Kementerian Dalam Negeri menegaskan mengutamakan proses-proses pengadaan yang berbasis elektronik. Nah, kontrak juga sudah disebutkan di dalam surat edaran ini. Nah, kemudian nomor 6 ini berkaitan dengan kemudahan proses. Di sini disebutkan bukti kontrak dan ini juga sudah saya bahas di dalam vlog yang lain tentang bukti perjanjian, bukti kontrak dan seterusnya. Nanti bisa kawan-kawan akses di sana apakah ini bersesuaian atau tidak. Saya yakin sekali bersesuaian. Kemudian nomor 7 ini tentang pemberdayaan UMKM. Jadi perangkat daerah ini mengutamakan pemberdayaan UMKM melalui pembelian secara online. Ini disebutkan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik. Ini hal yang baru istilahnya, tapi di sini ada marketplace pada bela pengadaan. Jadi marketplace-nya ada pada bela pengadaan. Kemudian untuk pedagang merchant melalui online gitu ya, perangkat daerah mengutamakan belanja pengadaan pada pedagang atau merchant yang bergabung pada penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik.
Ini dapat saya refer ya. Ini walaupun tidak ini ya, tidak menjudge, tapi saya yakin ini adalah bagian dukungan dari LKPPRI dan Kementerian Dalam Negeri terhadap upaya pemerintah-pemerintah daerah yang membangun satu mekanisme agar usaha mikro, usaha kecil itu bisa bergabung dalam satu sistem, kemudian transaksinya bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Seperti misalkan di tanah laut ada sosialita, gitu ya. Nah, kemudian yang kedelapan, ini berkaitan dengan kemudahan transaksi. Nah, ini bendahara, gitu ya. Diharapkan tidak lagi mempersyaratkan persyaratan yang macam-macam. Nanti kita bahasakan secara khusus, tapi intinya mempermudah proses pembayaran. Kemudian nomor 9 terkait dengan UMKM, ini berkaitan dengan NPWP, kemudian tidak perlu melakukan pemotongan pajak daerah untuk transaksi online. Jadi kan ada makan minum gitu kan, masuk di transaksi online misalkan, kemudian masuk bela pengadaan, itu tidak perlu lagi dikenakan pajak daerah gitu, karena sudah melalui sistem online. Sehingga mekanisme sistem online-nya saja yang nanti akan dikoordinasikan dengan lebih lanjut. Ini saya melihat seperti itu. Jadi setidaknya ada 10 item yang ada di dalam, kemudian yang diatur itu saya melihat yang pertama tentang penegasan posisi pelaku pengadaan dan pelaku pengelolaan keuangan daerah, kemudian yang kedua tentang PPDN, penggunaan produk dalam negeri, yang ketiga tentang pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil, kemudian yang keempat penggunaan teknologi informasi, sistem informasi, teknologi informasi digital gitu ya, untuk transaksi pengadaan barang jasa yang mengutamakan usaha mikro, usaha kecil, kemudian juga penggunaan produk dalam negeri. Yang kelima tentang kemudahan transaksi. Kemudahan transaksi yang sering memperlambat. Yang terakhir juga saya lihat adalah kemudahan terkait dengan perpajakan atau pajak daerah dan NPWP, yang sering juga menjadi perdebatan di daerah. Nah, mudah-mudahan dengan terbitnya SE ini, proses pengadaan barang jasa kita dalam konteks pengelolaan keuangan daerah ini menjadi lebih clear, lebih mudah, lebih cepat. Ini yang kita harapkan. Saya Samsur Ramli, salam pengadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.